Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, dan di antaranya adalah kita bisa kembali bertemu di kajian kita, di pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustadz Abu Fatih Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan membahas berkaitan dengan bab yang kelima. Setelah sebelumnya kita selesai dari bab yang keempat yang berkaitan dengan tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. InsyaAllah pada hari ini di halaman 101 bab yang kelima kita membahas sebab-sebab hati menjadi sakit. Ada beberapa sebab yang dapat membuat hati menjadi sakit. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengetahuinya, mengetahui sebab-sebab tersebut dan berusaha menjauhi dan meninggalkan apa saja yang menjadi sebab hatinya menjadi sakit. Jadi kita ketahui sebab-sebab ini bukan untuk kita amalkan, akan tetapi untuk kita jauhi. Sebagaimana fikih sahabat Huzaifah ibnul Yaman, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara keburukan, bukan untuk dia amalkan, akan tetapi untuk berhati-hati. Jangan sampai dia karena ketidaktahuannya menjadikan dia terjatuh kepada perbuatan tersebut. Maka kita harus mengetahui sebab-sebab hati itu kenapa bisa menjadi sakit, yang dengannya kita bisa mengantisipasi. Jangan sampai kita melakukan sebab-sebab tersebut yang pada akhirnya menjadikan hati kita menjadi hati yang sakit. Di antara sebab-sebab tersebut adalah yang pertama dan yang paling utama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah menyekutukan Allah. Dan ini berkaitan dengan kesyirikan, ini adalah dosa yang paling besar. Maka yang pertama dan yang paling utama, yang paling besar bisa memberikan dampak kepada hati seseorang menjadi sakit adalah dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nifaq, melakukan kemunafikan. Kita bahas yang pertama yaitu syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah, misal menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon dan yang lainnya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga berdoa kepada penghuni kubur, misalnya berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan di saat sulit kepada penghuni kubur. Apakah itu kuburnya Nabi SAW, ataukah kuburannya para sahabat ataupun wali atau yang selainnya? Semua itu adalah kesyirikan yang besar. Ya, jadi intinya menjadikan sekutu bagi Allah, menyembah Allah, di samping itu menyembah selain Allah. Berdoa kepada Allah, di samping itu berdoa kepada selain Allah.
itu semua adalah kesyirikan besar, dan itu merupakan perkara yang paling besar dampaknya yang menjadikan hati seseorang itu sakit. Kemudian di halaman 102, adapun syirik itu banyak macamnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, ini istilah syirik besar dan syirik kecil. Kenapa dibuat istilah ini oleh para ulama? Agar memisahkan konsekuensinya. Syirik besar di antara konsekuensinya menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, batal keislamannya. Adapun syirik kecil tidak menjadikan seseorang tersebut keluar dari agama Islam. Kemudian syirik besar apabila pelakunya meninggal dunia tidak sempat bertaubat, maka kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil maka tidak, kembali kepada kehendak Allah, apakah Allah ingin ampuni ataupun tidak. Kemudian di antaranya syirik besar menghapuskan amalan-amalan pelakunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, batal amal-amalmu. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja kalau melakukan kesyirikan batal amalnya. Lantas bagaimana dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan syirik kecil hanya membatalkan atau merusak amalan yang ada syirik kecil padanya. Adapun amal-amal yang sudah berlalu, yang bersih dari kesyirikan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetap tidak ada masalah. Jadi syirik kecil hanya merusak amal ibadah yang ada syirik kecilnya di dalamnya. Jadi kenapa dibagi? Agar memisahkan konsekuensinya. Tetapi jangan sampai disalahpahami. Syirik kecil, walaupun ada istilah kecil, dia itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Jadi kalau kita ingin berikan tingkatan, yang paling atas itu adalah syirik besar. Dari skala dosa ya, jelas. Karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian di bawah syirik besar ada syirik kecil. Kita katakan kecil di sini untuk membedakan konsekuensi, bukan untuk membedakan besar kecilnya dosa, enggak. Syirik kecil di sini dia dibedakan karena konsekuensi yang sudah kita sebutkan tadi beberapa, tapi dosanya di bawahnya syirik besar. Di bawah syirik kecil disitulah dosa-dosa besar. Dan di bawah dosa besar disitulah dosa-dosa kecil. Maka jangan pernah cuma syirik kecil aja. Enggak, syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang kita ketahui. Adapun syirik banyak macamnya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan kesyirikan ini terjadi di permasalahan rububiyah, uluhiyah, maupun syirik terjadi di dalam permasalahan asma was sifat. Ya, jadi terjadi terkadang di permasalahan rububiyah. Ya, misalnya permasalahan rububiyah, ada yang meyakini ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Padahal yang mengatur semua kehidupan manusia, alam semesta ini Allah. Ada yang mengatakan ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Maka itu jelas kesyirikan di dalam perihal rububiyah. Atau misalnya ada yang meyakini ada orang yang bisa menurunkan hujan, remote-nya ada di tangannya misalnya. Kapan dipencet turun hujan, kapan ditahan tidak turun hujan. Itu kalau diyakini maka itu kesyirikan berkaitan dengan rububiyah. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang menurunkan hujan. Kemudian dalam uluhiyah, kalau uluhiyah ini berkaitan dengan peribadatan, ibadah yang harusnya kita serahkan kepada Allah tapi kita serahkan kepada selain Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan menyembelihlah untuk Allah. Nah, banyak di antara kesyirikan dan termasuk yang paling banyak orang-orang menyembah untuk selain Allah. Orang-orang menyembelih untuk selain Allah. Pergi ke laut, menyembelih hewan, tidak dimakan, tidak diapa, dihanyutkan.
Pergi ke kuburan, saya pernah di sebuah tempat di Sulawesi Tengah, kuburan ada 7 meter. Tatkala masyarakat kurang penghasilan buminya, mereka pergi ke situ, potong sapi di sana. Nah, ini peribadatan yang harusnya hanya untuk Allah diserahkan kepada selain Allah, berarti kesyirikan di dalam uluhiyah. Dan menyembelih itu ibadah yang luar biasa. Kalau antum lihat semua dari manusia pertama sampai saat ini, semuanya ibadah menyembelih tidak pernah dihilangkan. Ibadah berkurban, ya, ibadah berkurban tidak pernah dihilangkan. Dan ibadah menyembelih itu ada, bahkan dia adalah di antara ajaran, Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu kalau dalam Islam identik dengan hari raya kurban, Idul Adha. Dan berkaitan dengan kurban ini tadi, afwan, bukan menyembelih, berkaitan dengan kurban, ibadah yang ada dari zaman manusia pertama hingga saat ini. Bagaimana kisahnya anaknya Nabi Adam alaihi salam berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah terima salah satunya dan Allah tidak terima dari yang lainnya. Sampai saat ini ada istilah kurban-kurban itu. Dan dalam Islam kurban menyembelih seekor atau binatang bahimatul an'am, karena Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tertentu, di 10, 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Intinya ada. Nah, kalau diserahkan sembelihan ini kepada selain Allah, maka itu syirik dalam perihal uluhiyah. Kemudian ada syirik dalam perihal asma wa sifat. Seperti di antara konotasinya adalah orang-orang yang pergi ke kuburan. Ya, dia memanjatkan di sana. Di samping itu adalah kesyirikan uluhiyah, itu juga kesyirikan dalam asma wa sifat. Dia berdoa di sana, dia merengek-rengek di sana. Kenapa? Dia meyakini yang di kuburan mendengar dia. Dia meyakini yang di kuburan itu tahu apa yang diucapkan di atas. Nah, itu tidak boleh, tidak benar, karena tidak ada yang bisa mendengar segala sesuatu dengan gamblang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya juga orang-orang yang tatkala dia ditimpa suatu musibah, dia menyebut nama selain Allah. Wahai Tuhan guru, tolonglah aku. Wahai kiaiku, tolonglah aku. Sedangkan kiainya di mana? Jauh, di luar kota. Dia ngomong seperti itu, berarti dia melazimi yang dia ucapkan itu, yang dia tujukan pertolongan tersebut, mendengar sebagaimana Allah mendengar. Nah, itu dalam sisi asma wa sifat. Kemudian orang-orang yang terus-menerus berbuat kesyirikan dan tidak taslim, tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak ingin untuk membersihkan hati mereka seperti halnya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ya, jadi kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan hati orang-orang yang berbuat kesyirikan, sebagaimana Allah tidak akan membersihkan hatinya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Perhatikan, Allah menyamakan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dari sisi tidak dibersihkan hati mereka. Dalilnya panjang dari atas, tapi kalau antum lihat di bawah, paling bawah disebutkan ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah siapa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan, membersihkan hati mereka. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Yang berbuat kesyirikan, orang-orang Yahudi yang suka merubah kitab-kitab Allah, suka merubah ayat-ayat Allah, ya, terus memalingkan maknanya. Kemudian juga bagi orang-orang munafik. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 41. Begitu pula sifat munafik. Apa itu munafik, jemaah sekalian? Yaitu menampakkan Islam namun hatinya benci kepada Islam. Ini juga sebab terbesar yang menjadikan hati seseorang itu sakit. Dia menampakkan Islam, zahirnya Islam, tapi dalamnya, batinnya, hatinya benci kepada Islam. Orang munafik adalah orang yang hatinya sakit dan bertambah sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada."
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati-hati orang munafik itu apa? Ada sebuah penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu. Allah enggak akan bersihkan. Hatinya sakit. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Ya, maka sebisa mungkin ma'asyaral muslimin, kita harus menjaga diri kita daripada perbuatan kesyirikan. Jaga keluarga kita. Ya, apalagi kesyirikan ini bahaya. Kita enggak tahu kapan ajal kita. Kalau kita bermudah-mudahan, tatkala kita diambil, kita belum sempat bertobat, sementara yang kita lakukan adalah syirik besar, Allahu musta'an. Allah katakan, innallaha man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, Allah haramkan surga. Kalau surga diharamkan, tidak ada tempat yang lain kecuali neraka. Dan kemudian jauhi kemunafikan. Hati antum, jangan sampai antum benci kepada Islam, menampakkan Islam, ya, terus kemudian dalamnya benci kepada Islam, entah secara keseluruhan ataupun sebagian daripada perihal-perihal di dalam agama Islam. Terus kemudian juga di samping kita menjauhi, jadi kemunafikan ini juga sama seperti kesyirikan. Ada munafik besar, ada munafik atau nifak besar, ada nifak besar, ada nifak kecil, atau kita istilahkan munafik besar, munafik kecil. Kalau munafik besar itu yang berkaitan dengan keyakinan yang disebutkan di buku ini. Dia itu apa? Menampakkan Islam tapi membenci Islam. Itu jelas. Itu munafik besar, itu sangat-sangat menjadikan hati seorang sakit, dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik, orang-orang munafik, dia berada di keraknya neraka, dasarnya neraka. Nah, tetapi ada juga namanya nifak asgor atau kemunafikan yang kecil. Nah, ini berkaitan dengan amalan, bukan keyakinan. Sebisa mungkin kita jauhi juga. Nabi SAW mengatakan ada 4 perkara yang itu merupakan tanda atau ciri kemunafikan. Maka sebisa mungkin seorang muslim jangan sampai berhias diri dengan sifat munafik tersebut. Yang pertama adalah diantaranya wa idza tumina khana. Tatkala dia diberikan amanah, dia berkhianat. Ini hati-hati, ini ciri kemunafikan. Tapi munafik amali, tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah wa idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia suka bohong. Kemudian wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih, namanya hidup kita pasti punya gesekan. Apabila orang-orang dia berselisih, maka dia berbuat kejahatan, kezoliman, menghalalkan segala cara dan seterusnya. Ini tanda-tanda ciri-ciri orang-orang munafik yang amali. Walaupun ini tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, tapi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hati-hati. Ini mengantarkan kepada kemunafikan yang besar kalau ternyata seseorang itu bermudah-mudahan, apalagi berkaitan dengan janji. Ya, tentunya janji yang mengantarkan kepada kenifak besar adalah dia membatalkan janjinya kepada Allah dengan melakukan kesyirikan. Dia membatalkan janjinya kepada Rasulullah untuk mengikuti sunnahnya dengan dia melakukan perkara-perkara yang muhdas dan seterusnya. Intinya hati-hati. Walaupun ini adalah nifak amali, 4 perkara tersebut, tetapi ingat, seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia berjanji dia berusaha menepati. Apabila dia berbicara, bicara yang jujur. Kul khayran aw liyasmut, berkata baik atau diam. Apabila berjanji, tepati. Jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepati. Ya, terus kemudian kalau kita bermusuhan kepada orang, jangan sampai kita berbuat zalim melampaui batas, berbuat curang. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Tidak, memang manusia terkadang ada gesekannya, tapi di poin itu saja, jangan merembet kemana-mana. Nah, itu sifat orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah di antara hal yang menjadikan manusia itu menjadi sakit adalah perbuatan bid'ah. Ini yang kedua. Apa itu?
Orang yang berbuat bid'ah adalah orang-orang yang mengerjakan suatu amalan dalam agama Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bid'ah adalah mengadakan suatu yang baru dalam agama. Ingat, dalam apa? Dalam agama. Jangan sampai dibawa ke perkara dunia. Orang itu ngaji di sana sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, ya udah nggak usah pakai lampu. Wah, ini perkara dunia yang dibawanya. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, itu ustadznya bid'ah katanya. Ya memang secara bahasa bid'ah itu perkara yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Kalau secara bahasa kita ini juga bid'ah ini. Dulu kita nggak ada, sekarang kita ada. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Kita sudah bahas di tempat ini juga berkaitan dengan hadis arba'in yang kelima. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW, tidak ada sumbernya di dalam agama Islam, fahuwa raddun, tertolak dalam agama. Adapun dalam perkara dunia silahkan. Islam mengatakan tutuplah aurat, jagalah aurat. Mau pakai apapun itu silahkan selama memenuhi kriteria menutup aurat. Satu mau pakai baju gamis, satu mau pakai jubah, satu mau nasionalis sarungan, terserah, nggak ada masalah. Perkara dunia Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih pandai terhadap urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama jelas di antara konsekuensi syahadat kita wa alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali syariat yang datang dari Nabi SAW. Terus kemudian orang yang berbuat bid'ah hatinya gelap, perkataannya gelap dan akalnya gelap sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan orang yang berbuat bid'ah suka mengada-ngada di dalam perkara agama, perkataannya gelap, hatinya gelap, akalnya gelap. Terus kemudian bid'ah ini sangat merusak agama dan lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang berbuat bid'ah dalam agama itu lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis. Apa alasannya? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala wafat 161 Hijriah berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha." Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Alasannya apa? Karena pelaku maksiat masih mungkin ia untuk bertaubat. Orang lakukan zina, orang lakukan perjudian, orang lakukan perzinaan, antum nasihati, dia pasti tahu dia salah. Dia ngakuin itu nggak benar. Dia ngakuin ini perbuatan yang menyimpang dalam agama, tapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi dia punya dasar mengakui itu keburukan. Kesedangkan orang-orang pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari kebid'ahannya. Kenapa? Dibangun di atas dasar dia merasa benar. Antum nasihati, ibadah seperti ini. Oh enggak, yang benar tuh begini. Sulit. Orang pelaku maksiat, antum enggak boleh begini, berzina itu enggak boleh, perbuatan yang keji. Oh enggak, zina ini halal. Enggak mungkin. Zina ini boleh, enggak mungkin. Pasti dia oh iya betul. Betul. Apa yang kamu bilang zina itu nggak boleh. Mentok-mentok palingan dia bilang ya udah nggak usah urus saya, urus saja dirimu sendiri. Surga-surgamu, neraka-nerakaku. Palingan mentok-mentok begitu. Dia nggak membenarkan perbuatannya. Udahlah nggak usah judi, nggak usah gini. Palingan mereka tahu itu salah, tapi mereka dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi pelaku bid'ah mereka merasa benar. Dari perasaan merasa benar ini yang menjadikan mereka sulit untuk bertaubat. Dan itulah sebab disukai oleh iblis. Dan Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah sebuah kesesatan. Dan di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Ya, dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Sabda Nabi SAW di atas menunjukkan semua bid'ah itu adalah sesat. Tapi ingat, jangan bawa-bawa urusan dunia. Jangan bawa urusan-urusan dunia.
menunjukkan bahwa semua bid'ah adalah sesat meskipun orang memandangnya baik. Ingat dalam perihal agama. Ya, sebaik apapun perbuatan bid'ah tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia ditolak oleh Allah. Dan Nabi SAW juga mengatakan orang yang beramal dengan perbuatan bid'ah juga tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang mengamalkan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama maka tertolak. Buat sholat, ya, sholat bilangan tertentu, buat zikir dengan zikir 999 kali. Kalau kurang satu ulang dari awal. Wah, ini dari mana? Capeknya didapat tapi tidak ada ganjarannya oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa. Dan kita juga sudah sebutkan ya bahwasanya bid'ah ini banyak keburukannya. Di antaranya pertama adalah orang yang berbuat bid'ah berarti dia mengingkari firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah mengatakan agama Islam sudah sempurna. Allah sudah ridho Islam ini sebagai agama kita. Terus kemudian orang menambah, dan yang namanya sempurna tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan, plek copy paste. Terus kemudian orang yang berbuat bid'ah secara tidak langsung dia menuduh Nabi SAW berkhianat. Nabi kan tugasnya apa? Menyampaikan risalah. Dan Allah sudah memvalidasi qad balagta risalah. Engkau sudah sampaikan risalah wahai Muhammad. Nah, ada orang yang berbuat bid'ah seakan-akan dia mengatakan Nabi belum sampaikan ini. Salat ini Nabi SAW belum sampaikan. Salat ini Nabi SAW belum ajarkan. Zikir ini Nabi luput ini. Makanya dia ada-adakan. Dan disebutkan walaupun dia memandang itu baik, ya, mani batada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah SAW khana risalah. Barang siapa di dalam agama Islam berbuat bid'ah, walaupun dia pandang itu baik, secara tidak langsung dia sudah mengklaim Nabi SAW mengkhianati risalah. Nah, ini dia jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebab-sebab yang bisa menjadikan hati kita sakit, yang pertama dan yang paling utama adalah kesyirikan dan kemunafikan. Dan ingat, syirik kecil pun kita jauhi, kemunafikan kecil pun kita jauhi. Terus kemudian perkara-perkara kebid'ahan, cukuplah kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau antum mau amalkan sunnah Nabi, antum gak kuat amalkan semuanya. Ini malah mau cari yang baru. Ya, kalau kita mau jalankan sunnah Nabi ini banyak yang kita tinggalkan. Tapi ingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, al-ikhtisaru fi sunnah ahsan minal ijtihadi fil bid'ah. Biasa-biasa, sederhana, tidak berlebihan, tapi sesuai sunnah di atas sunnah Nabi itu lebih baik, jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh berlebihan tapi ternyata perbuatan bid'ah. Nah, demikian ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benar dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.